Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, yang setia mengikuti program Bible Study online CK7. Pada malam hari ini kita akan belajar lebih lanjut pemahaman kita dari pasal ke pasal yang akan menuntun kita untuk mengerti dan mengenal Kristus dengan benar, serta membangun keintiman yang menuntun kita kepada ketaatan terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Mari pada saat ini saya mengajak Bapak Ibu untuk kita mempersiapkan hati kita, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan kita menyembah Dia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, pada saat ini kami datang mendekat ke dalam hadirat-Mu. Oleh karena Yesus Kristus yang telah membuka jalan untuk kami bisa mendekat. Dan kami menyerahkan hidup kami, terpujilah Engkau yang telah memanggil kami, yang telah memilih kami, dan yang menetapkan kami untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Dan biarlah pada hari ini hidup kami terus akan Engkau kuduskan, dan akan menjadi alat kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Thank you Lord. Kami bersyukur sebab Engkau baik. Kami bersyukur. Terima kasih. Kami berterima kasih. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Mari angkat suaramu dan kita menyembah Dia. Katakan kepada Dia bahwa Tuhan Kau setia, Tuhan Kau baik, Engkau yang memilih, yang memanggil kami bagi rencana Tuhan. Haleluya, memanggil kami. Yang selalu ada bagi kami. Yes Lord. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan
suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, persembahkanlah hidup kita kepada Tuhan, bahwa apa yang kita kerjakan bisa berpengaruh kepada bangsa. Apa yang kita kerjakan bersama dengan komunitas school kita, dengan gereja-gereja dalam kota kita, akan membawa perubahan, menghentikan kemerosotan moral, dan membawa kita dekat dan membawa kemuliaan, sehingga Tuhan dan perkenaannya akan mengalir. Oh, mari serahkan hidupmu kepada Tuhan saat ini. Seluruh hidup kita kuduskan, dan kita berjalan melawan arus dari dunia ini. Dan kita berkata, Tuhan, bagimulah segala kemuliaan. Seluruh hidup kami Tuhan hanya kepada Engkau. Oh, haleluya. Kami serahkan hidup kami bagi-Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan, Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi. inilah doa kami Tuhan, sampai Indonesia, sampai seluruh bumi penuh kemuliaan. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi Tuhan, Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Indonesia Tuhan. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Terpujilah Engkau, dan inilah doa kami Tuhan, bahwa kami akan terus melihat bumi ini akan penuh dengan kemuliaan-Mu, bahwa pemerintahan-Mu dan kehendak-Mu yang sempurna yang akan terjadi. Kami percaya terlepas apapun upaya-upaya dunia, tapi kami tahu bahwa Engkau dan kehendak-Mu yang sempurna yang akan terjadi.
untuk nama-Mu tetap dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Hari ini kalau kami mau mempersiapkan hati dan pikiran kami, biarlah kiranya Roh Kudus menyingkapkan kebenaran, memberikan mata hati kami menjadi terang supaya kami bisa melihat akan kuasa dan pengharapan kami di dalam Kristus Yesus Tuhan. Oleh firman-Mu ini Tuhan, kami beroleh penghiburan, kekuatan dan pengudusan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita akan melanjutkan topik bahasan kita dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-14. 2 Raja-Raja pasal yang ke-14. Kemarin kita sudah membahas tentang Raja Israel, yaitu Yoahas dan Yoas, yaitu keturunan Yehu, dan juga akhir dari hidup Nabi Elisa yang menjadi satu topangan di dalam keadaan bangsa Israel yang merosot. Kerajaan Israel yang di utara yang sedang merosot. Hidup di dalam kejahatan dan dosa penyembahan berhala. Kita berpindah sejenak ke raja di kerajaan Yehuda, yaitu Raja Amazia. Di dalam ayat yang pertama dikatakan tentang siapa itu Amazia. Amazia adalah anak Yoas Raja Yehuda. Jadi di sini Yoasnya tidak sama dengan Yoas Raja Israel. Dia anak Raja Yoas, lalu dia menjadi raja ketika dia berumur 25 tahun. Dan kemudian dia memerintah selama 29 tahun lamanya di Yerusalem. Jadi ini cukup lama ya kalau dalam proses pemerintahan bangsa atau raja-raja Israel, Yehuda, dia salah seorang yang cukup lama. Tetapi kalau kita melihat rekam jejaknya, dikatakan ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tetapi bukan seperti Daud. Artinya dia tidak mengikuti Tuhan itu seutuhnya, seluruhnya, dan melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Dia hanya melakukan apa yang benar, tetapi dia tetap mengikuti gaya hidup ayahnya Yoas, yaitu yang tidak menjauhkan bukit-bukit pengorbanan. Dengan kata lain, mengizinkan penyembahan berhala terjadi di kerajaan Yehuda. Ia juga mengokohkan kerajaannya, dan sebagaimana politik pada waktu itu, karena ayahnya itu dibunuh, maka ia berusaha membersihkan lawan-lawan politik ayahnya. Nah, ketika dia mulai kuat, di ayat yang ke-8, dia mulai menantang Yoahas bin Yehu Raja Israel. Dia katakan, marilah kita mengadu tenaga. Saudara-saudara, dari pasal 14 sampai dengan pasal 17, 2 raja-raja ini kita jadikan satu ya, yaitu bisa dikelompokkan sebagai judulnya disintegrasi Israel. Israel mulai mengalami disintegrasi dan mulai pecah. Jadi terjadi perang saudara antara utara sama selatan. Nah, kesombongan Amazia ini membuat dia itu tidak mau mengindahkan saran dari Yoas, Raja Israel, agar mereka tidak maju berperang melawan Israel. Di ayat yang ke-10 dikatakan, memang engkau telah mengalahkan Edom, sebab itu engkau menjadi tinggi hati. Nah itu saudara, itu persoalannya. Dia memiliki satu overconfidence, dia menjadi sombong. Lalu kemudian Yoas bilang, cukuplah bagimu mendapat kehormatan itu dan tinggallah di rumahmu. Untuk apa engkau menantang malapetaka sehingga engkau menjadi jatuh? Bukan cuma kamu, Yehuda bersama-sama dengan kamu. Kita tahu teologi raja-raja itu salah satunya mengajarkan bahwa raja itu bukan hanya bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan atau kesejahteraan rakyat, ekonomi, politik, sosial, tetapi juga secara teologis dia menjadi standar, simbol dari pemerintahan rajani, pemerintahan sorgawi Allah di bumi. Jadi kalau rajanya itu mulai sombong,
mulai tinggi hati. Nah, dia sedang membuka pintu untuk musuh datang dan penghakiman Allah juga turun. Jadi apa yang terjadi kepada raja itu rakyat akan menderita. Jadi dosa raja itu kembali akan ditanggung oleh kesengsaraannya oleh rakyat juga. Nah, di dalam ayat 10 dibilang kamu tuh sombong. Jangan kamu bawa bangsa kamu jadi jatuh. Tetapi ayat 11 dikatakan Amazia tidak mau mendengarkan. Dia menegakkan atau mengeraskan hatinya. Sebab itu majulah Yoas dan mengadu tenaga. Ia dan Raja Yehuda di Bet Semes yang masuk wilayah Yehuda. Tetapi apa yang terjadi? Yehuda terpukul kalah oleh Israel. Sehingga masing-masing lari ke perkemahan. Dan Yoas, Raja Israel, berhasil menangkap Amazia. Bukan cuma itu. Yoas masuk ke Yerusalem, membongkar tembok Yerusalem. Ini ungkapan membongkar tembok itu seperti seorang wanita yang ditelanjangi. Tidak ada lagi sebuah kebanggaan. Artinya, otoritas pemerintahan, kewibawaan itu jatuh di situ. Kita tahu bahwa di pintu-pintu gerbang, itu para tua-tua membuat pengadilan, membuat keputusan akan kota itu di pintu gerbang. Jadi kalau temboknya diruntuhkan itu seperti perempuan yang sudah telanjang. Tidak ada lagi kehormatan. Pintu gerbangnya juga diruntuhkan. Lalu bukan cuma itu. Dikatakan ia mengambil segala emas dan perak, segala perkakas yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja. Juga orang-orang sandera. Lalu ditarik semua mereka ke Samaria. Jadi ini kekalahan yang sangat memalukan. Walaupun Amazia di dalam penyanderaan itu dia masih hidup, bahkan melampaui kehidupan Raja Yoas. Yoas meninggal, tetapi dia tidak lagi punya pengaruh. Kepemimpinannya sudah sangat lemah. Dia tidak bisa lagi mengayomi kerajaan Yehuda. Bangsanya sendiri nggak suka sama dia. Bahkan dikatakan akhir hidupnya rakyat Yehuda mengadakan persepakatan melawan dia. Dan kemudian dia dikejar sampai akhirnya dia di Lakis terbunuh oleh rakyatnya sendiri. Sayang sekali. Akhir hidup orang yang memulai dengan benar tetapi setengah-setengah, nggak serius, nggak full heart, nggak sepenuhnya mengikuti jalan Tuhan. Kehidupan orang yang kompromistis. Dan kedua, yang paling parah adalah kesombongan itu. Karena kesombongan itulah yang menjadi akar dari segala kejatuhan, keruntuhan. Kesombongan itu membuat bahkan bukan cuma dia, kerajaannya, tetapi rumah Tuhan, perkakas-perkakas rumah Tuhan dirampok, diambil semuanya. Menjadi tercemar. Ia digantikan oleh anaknya yang masih berumur 16 tahun, Azaria. Dan setelah itu sudah tidak ada lagi kisah yang begitu besar. Hanya digambarkan bahwa dia memulai dengan baik, tetapi dia karena kesombongan tinggi hatinya, dia gagal. Tetapi di dalam kerajaan Israel, Yoas yang meninggal digantikan oleh Yerobeam. Nah, ini bukan Yerobeam bin Nabat, tetapi Yerobeam kedua, yakni cicit dari Yehu. Karakteristik Raja Israel kebanyakan sama, melakukan apa yang jahat di mata Yahweh atau mata Tuhan. Dan dia tidak menjauhkan diri dari dosa Yerobeam bin Nebat yang menjadi pemula dari organized religion. Agama yang dibentuk oleh buatan manusia dengan bait suci yang ada di Betel, lalu kemudian bentuk penyembahan, imam-imam bayaran yang bukan menurut garis Lewi. Jadi semuanya dibayar. Nah, ini adalah agama bayaran, agama bentukan manusia, lembu emas, baik yang ada di Betel maupun di Dan yang mereka sembah. Itulah kejahatan daripada Yerobeam yang membuat orang Israel akan terus berdosa dan terus menjauh dari Allah. Tetapi secara pemerintahan, Yerobeam kedua ini adalah raja yang
cukup lama memerintah, 41 tahun. Lebih lama daripada Daud, lebih lama daripada Salomo, 41 tahun. Tetapi raja yang 41 tahun memerintah dan jahat. Jadi bayangkan, kita 41 tahun dipimpin oleh diktator. Oleh seorang raja yang hidupnya justru membawa kemerosotan kepada bangsa itu. Ada yang menarik dalam masa pemerintahannya. Terlepas dari kondisi rohani yang sangat terpuruk, Tuhan masih memberkati dengan cara menggenapi apa yang dinubuatkan kepada Israel oleh Nabi Yunus tentang pengembalian wilayah Israel di dalam ayat yang ke-22 sampai dengan ke-27. Di sini dia bicarakan mengenai bagaimana Israel itu akan kembali dengan segala kondisi dan wilayahnya yang semakin luas. Ya. Tuhan juga melihat akan pahitnya hidup bangsa Israel, sehingga kemudian Tuhan mengangkat. Tuhan tidak akan menghapus nama mereka, tetapi Tuhan akan menolong lewat Yerobeam. Ini kan aneh. Kok Tuhan bisa pakai orang yang kelihatannya fasik seperti ini? Ternyata ini bukan masalah kerohanian Israel itu yang bikin mereka diberkati, bukan. Tetapi di sini adalah prinsip kesetiaan Allah. Allah punya perjanjian, bukan bipartit, bukan karena dua belah pihak ini sepakat, tetapi Allah yang memutuskan, Allah yang mempertaruhkan nyawanya, Allah yang mempertaruhkan namanya. Inilah sifat kesetiaan Allah. Ini kata yang muncul hampir 250 kali dalam bahasa Ibrani, yaitu chesed. Kata chesed itu kasih setia. Ini susah diterjemahin ke dalam bahasa Yunani. Biasanya dipakai ketika di Septuaginta, LXX diterjemahkan sebagai charis, sebagai kasih karunia. Tetapi chesed itu jauh lebih besar daripada kasih karunia. Karena chesed ini, bayangkan, ketika bangsa Israel sedang tidak taat, Tuhan tetap memperlihatkan kesetiaannya. Ia menilik kesengsaraan umatnya dan memperlihatkan kasih setianya, memperlihatkan kesabarannya. Dari mana kita tahu kesabaran Tuhan? Nah, di dalam Raja-Raja kita tahu ada kitab nabi-nabi kecil. Nabi-nabi kecil ini hidup pada masa sejajar atau sezaman dengan masa raja-raja. Jadi di masa Yerobeam kedua ini, siapa nabi yang hidup pada masa itu? Yang ada di dalam bangsa Israel? Hosea dan Amos. Jadi kalau Bapak Ibu membaca nanti nubuatan Hosea dan nubuatan Amos, kita mesti punya referensi di dua Raja-Raja 14 ini. Nah, kalau kita melihat di dalam masa pemerintahan Yerobeam ini, nubuatan Hosea itu menggambarkan kondisi rohani bangsa Israel. Yaitu apa? Seperti gambaran keluarga dari Hosea. Nah, Tuhan suruh Hosea menikah dengan perempuan sundal, Gomer binti Diblaim. Dan kemudian terus mempertahankan supaya dinikahi. Walaupun itu kan sebenarnya aib. Tetapi kenapa? Apakah ini adalah izin untuk dia berbuat dosa? Bukan. Nah, itulah susahnya jadi nabi di perjanjian lama. Nggak gampang. Karena dia harus tunduk kepada apa yang Tuhan mau, walaupun itu tidak nyaman buat dia. Hanya untuk mengkomunikasikan apa yang Tuhan inginkan sampaikan kepada bangsa Israel. Allah terlepas dari kejahatan rohani bangsa Israel, dia tetap menjaga perjanjiannya di dalam Hosea 1-3. Sedangkan di dalam nubuatan Nabi Amos, pasal yang keempat ayat 6-13, Allah berusaha membuat Israel berbalik dari dosa-dosa, membujuk Israel untuk kembali. Dan di dalam Amos 7 ayat 11 sampai dengan 1-6, Allah berusaha untuk menunda penghakiman kepada Israel sekali lagi. Tetapi kita tahu dalam Amos 8, ya, mereka terlihat tidak mau bertobat. Tetap dalam dosanya. Sehingga sepertinya gini, orang yang terus-menerus tidak mau bertobat, terus-menerus hidup di dalam dosa, itu seperti mau mengatakan sama Tuhan, Tuhan, saya siap menghadapi semua penghukuman yang Engkau akan sampaikan kepada saya. Kan itu kan kesombongan namanya. Tapi itulah yang terjadi kepada bangsa Israel. Mereka seolah-olah mengatakan kami siap untuk menghadapi penghakiman Allah yang tertinggi. Apa yang tertinggi? Dibuang.
Itulah kutuk yang sempurna pada waktu itu. Dicabut dari wilayah kerajaannya, dibuang. Tidak lagi punya kembali. Dan saudara tahu kerajaan Israel pada akhirnya tidak kembali. Yang ada yang dibuang itu semuanya dibawa ke Aram. Dan yang balik ke Samaria itu dicampur semua. Di situ ada orang Mesir, semuanya. Berbeda dengan Babilonia. Tuhan membawa dan mengingat perjanjiannya dengan bangsa Yehuda ketika dibuang ke Yehuda. Bangsa itu dikembalikan lagi. Karena kemudian rencana Allah itu harus berjalan. Tetapi kepada kerajaan Israel yang di utara, tidak ada. Bercampur baur, nggak karu-karuan. Nah saudara-saudara, bagaimana gambaran kondisi rohani bangsa Israel? Menurut Nabi Hosea. Jadi mari kita lihat ini sebagai referensi. Sampingnya dikatakan bahwa mereka seperti pelacur, perempuan sundal secara rohani ya. Hosea 1 ayat 2, Hosea 4 ayat 1. Mereka adalah para pencuri. Hosea 4 ayat 2. Anak-anak yang tidak tahu berterima kasih. Hosea 11 ayat 1 sampai 7. Singkatnya, mereka adalah orang yang tidak mau mengakui kehadiran dan pemerintahan Allah di negeri mereka. Sementara Allah tetap menginginkan rahmatnya, kemurahannya turun kepada bangsa Israel. Tetapi dengan syarat pada waktu itu mereka harus berpegang teguh. Karena mereka terikat dengan perjanjian di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-26, 27 sampai dengan 30. Kalau kamu tidak memegang teguh ini, kamu akan dibuang, kamu akan dikutuk. Jadi itu harus terus mereka pegang. Itu sebabnya perjanjian lama itu kita bisa ringkas dengan satu pernyataan ini. Bahwa bangsa Israel gagal menjadi tempat kediaman Allah. Dan bangsa Israel gagal di dalam memenuhi perjanjiannya dalam Taurat. Tetapi sebaliknya, kalau mereka hidup loyal kepada Tuhan, Tuhan akan menjaga mereka. Tetapi apa yang mereka pilih? Mereka pilih untuk menggantikannya dengan ibadah yang sia-sia, yakni penyembahan berhala. Kalau Hosea tadi menggambarkan seperti pelacuran rohani, Amos menggambarkan kondisi rohani bangsa Israel itu seperti apa? Ini luar biasa. Pertama, Amos 2 ayat 6. Penindasan kepada orang miskin. Ketidakadilan ayat 7. Imoralitas ayat yang ke-8. Rakyat lebih mencintai kekayaan material daripada melakukan kebaikan, kebenaran. Amos pasal yang ke-4 ayat 1 sampai 3. Lalu mencari hal-hal yang gampang daripada membentuk karakter yang benar. Amos pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 7. Saudara-saudara, gambaran dari Amos ini merupakan ciri-ciri dari sebuah bangsa yang merosot secara moral dan bangsa yang sedang menuju kehancuran. Dan ini tidak hanya terjadi kepada bangsa Israel. Saya sebagai pengajar sejarah, saya selalu mengamati pola bangsa itu hancur dan hilang. Terjadi pasti kemerosotan moral. Roma yang begitu hebat, yang memerintah begitu ratusan tahun. Apa yang terjadi dengan Roma? Runtuh hanya karena satu hal. Mulai dari keluarganya. Mulai mengizinkan anak-anaknya itu hidup seperti orang-orang Yunani yang menyembah dan mulai hidup dengan imoralitas, tidak lagi menghargai nilai-nilai keluarga. Itu sebabnya Roma hancur itu mulai dari mana? Dari keluarga. Yunani yang begitu besar hancur karena mereka mulai mengadopsi begitu banyak pikiran-pikiran, filsafat-filsafat yang kosong. Ya akhirnya menimbulkan peperangan. Dan bangsa itu hidup dengan semua dosa yang begitu menjijikkan. Homoseksual sudah ada pada waktu itu. Penyembahan berhala, memadukan antara ibadah dengan imoralitas, dengan kesenangan atau pesta seks. Apa yang kita lihat? Orang berfoya-foya. Ini semua terjadi. Dan kalau kita lihat kami sekarang, kenapa Eropa sekarang mulai mengalami kemerosotan moral? Dan mulai mengalami perang di mana-mana? Sederhana. Karena polanya sama. Mengalami penurunan sejak dari zaman kekristenan. Mengalami penurunan. Mereka menolak kekristenan. Dan akhirnya apa? Walaupun secara teknologi mungkin mereka hebat. Tetapi secara moral terjadi kemerosotan. Bagaimana dengan Amerika? Terjadi yang namanya dekonstruksi teologis.
Orang-orang yang melihat selama ini kekristenan yang murni dianggap sekarang sebagai bigot. Dianggap sekarang sebagai orang yang harus dimusuhi. Kita harus hidup seperti dunia. Sehingga tinggal tunggu waktunya mereka akan hancur. Tidak lagi berani berbicara kebenaran. Berdiri di atas dasar kebenaran firman. It's just a matter of time. Tinggal tunggu waktu di mana akan terjadi kemerosotan dan akan menuju kepada kebinasaan. Saudara-saudara, ini sebenarnya merupakan gambaran kepada kita di mana ada sebuah bangsa yang berusaha untuk menekan orang miskin, tidak mengadministrasi keadilan, pemerintahan yang hanya korup dan mementingkan diri sendiri, immoral, yang pejabat-pejabatnya hanya fokus kepada kekayaan dan bukan melakukan apa yang benar untuk kesejahteraan umatnya, kesejahteraan rakyatnya. Yang berusaha mencari jalan pintas. Anak-anak, para orang tua yang mungkin mau mencari promosi jabatan, mencari jalan pintas dalam pendidikan. Tidak mau sekolah atau cari sekolah yang cuma duduk dan lalu dapat gelar. Instead of bekerja keras untuk membangun karakter yang rohani. Kita semua mau cari shortcut. Bagaimana cepat kaya tanpa harus bekerja, tanpa harus melakukan prinsip-prinsip kebenaran. Semua yang kita lihat sekarang ini adalah gambaran yang sama seperti yang digambarkan oleh Amos tentang keadaan Israel yang merosot secara moral, secara rohani. Saudara-saudara, ini kiranya menjadi peringatan kepada umat Allah, gereja, bahkan gereja saat ini. Tentang bagaimana dimulai dari mengizinkan penyembahan berhala masuk. Bapak Ibu, mungkin kita nggak mengatakan penyembahan berhala seperti gaya orang-orang pagan yang hanya menyembah pohon, menyembah semak belukar, datang sana sini untuk minta pertolongan dari kuasa-kuasa supranatural. Tetapi kalau saudara lihat di dalam Roma pasal yang pertama, ayat ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Rasul Paulus menggambarkan penyembahan berhala modern. Di mana dikatakan mereka menggantikan kemuliaan Allah itu dengan hal-hal yang tidak memuliakan sama sekali. Yang menjadikan mereka sia-sia, hati mereka menjadi bodoh, menjadi gelap. Lalu kemudian kalau kita lihat terus bagaimana baku termasuk kemerosotan rohani. Suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka. Menyala-nyala dengan berahi dengan seorang terhadap yang lain. Mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal dalam kesesatan mereka. Tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran terkutuk. Nah ini saudara. Ini berhala modern. Pikiran-pikiran kita yang kadang-kadang udah orang bilang, kok bisa ya kamu berpikir begitu? Kok keji banget kamu bisa berani berpikir seperti itu. Perpikiran-pikiran yang keji. Penuh rupa-rupa kelaliman. Banyak skimming-skimming. Cara-cara orang menipu makin lama makin canggih. Penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, kefasikan. Pengumpat, pembenci Allah. Kurang ajar, congkak, sombong. Saudara-saudara, dikatakan sebab walaupun mereka mengetahui standar-standar hukum Allah. Kalau saudara ngomong sama mereka ini ya, orang-orang ini bilang, oh kamu harus terima gaya hidup seperti duniawi seperti ini. Tetapi pada dasarnya mereka tuh tahu ada Allah, tahu ada standar Allah, tahu ada tuntutan Allah. Tapi mereka tuh ibarat memperlakukan semua hukum Allah ini kayak makan padang. Di restoran Padang kita tahu, kita pick and choose. Kita mau pilih mana yang kita suka. Jadi kalau mereka kira ini hukum Allah ini cocok dengan gaya hidup mereka, mereka pilih. Tapi kalau hukum Allah yang lain itu menentang gaya hidup mereka, mereka tolak. Mereka mengatakan, oh ini udah gak berlaku. Itu yang terjadi. Jadi apa yang menjadi gambaran bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yerobeam kedua, itu membawa kemerosotan kepada Israel. Sehingga kemudian nanti akhirnya kita bisa melihat bagaimana akhir daripada bangsa Israel diruntuhkan. Diambil dari bangsa itu. Hilang. Jadi Samaria sekarang. Tidak jelas garis keturunan mereka. Itu sebabnya ada ungkapan
Orang Samaria itu najis sejak lahirnya. Karena udah nggak jelas, udah campur nggak karu-karuan. Standarnya ada campur aduk dari Mesir, dari Aram, dari Syria, Asyur, macam-macam. Nggak jelas. Apakah kita mau? Hanya karena mengizinkan penyembahan berhala masuk lewat keluarga kita. Masuk lewat anak-anak kita. Kita izinkan anak-anak kita itu terus menerus. Bapak Ibu coba perhatikan baik-baik. Saya mau serius. Coba lihat ini. Bila Bapak Ibu adalah orang yang suka nonton Netflix, drama-drama Netflix. Tidak ada satupun, terutama yang produksi Amerika dan Eropa, dari drama Netflix itu, yang tidak ada karakter gay-nya. Yang tidak ada upaya percintaan sesama jenis. Selalu ada. Selalu ada. Dan kalau kita nggak sadar, kita sedang mengasih anak kita umpan di mulut setan. Langsung. Hanya dengan membiarkan mereka tanpa memberikan kepada mereka saringan. Kebenaran firman. Standar moral ilahi. Identitas yang benar. Sahabat sekalian, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita bisa belajar sebagai kesimpulannya? Tanda-tanda kemerosotan itu dimulai dari orang yang tidak menghormati Tuhan, lalu mulai menindas, mulai mementingkan hanya kepada material dan mencari hal gampang. Tapi ujungnya nanti adalah kebinasaan. Tapi yang kedua, ternyata keberhasilan di mata Allah itu bukanlah diukur dari besaran kekayaan atau pengaruh internasional atau koneksi yang mereka buat. Karena Yerobeam ini mempunyai koneksi yang luar biasa pada waktu itu. Terjadi perluasan hegemoni, perluasan pengaruh. Pengaruh yang memimpin. Wah, luar biasa. Kalau bahasa politiknya hegemoni. Tetapi bukan itu ternyata ukuran keberhasilan di mata Allah. Karena di mata Allah mereka ini tetap adalah bangsa pencuri. Bangsa yang tidak tahu berterima kasih. Seperti anak-anak yang tidak tahu berterima kasih. Bangsa sundal di mata Allah. Kenapa? Karena bangsa Israel gagal berpegang kepada perjanjian Allah yang kekal. Gagal memberikan hidup mereka sebagai alat yang telah dipilih Allah, dipanggil Allah untuk memberitakan kemuliaan dan membawa orang menyembah Tuhan. Ini ukuran keberhasilan di mata Allah. Orang atau komunitas yang memegang teguh perjanjiannya dengan Allah. Dan perjanjian yang Tuhan berikan, perjanjian lama dan perjanjian baru dalam Kristus Yesus, akan menjadikan kita sebagai alat kemuliaan yang berkenan kepada Allah dan hidup dalam pengudusan. Dan membawa berita keselamatan ini terdengar sampai kepada bangsa-bangsa. Hari ini, coba mari kita koreksi. Adakah pintu-pintu yang terbuka untuk benih-benih penyembahan berhala modern? Seperti dalam Roma 1 ayat 21-31 tadi. Adakah benih-benih itu kita izinkan masuk dalam pikiran kita, diri kita, pernikahan kita, anak-anak kita, gereja kita, kul kita, pelayanan kita? Apakah itu menjadi motif? Bila ya, mari kita kembali kepada Tuhan. Pegang teguh janji Allah. Kita hidup kembali dalam pengudusan. Seperti tadi lagu penyembahan kita. Jadikan aku Tuhan mezbahmu. Tuhan, hidupku ini adalah milikmu. Aku korbankan bagi Engkau saja. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Dan kalau hari ini kami bisa melihat, kami membuka pintu untuk benih-benih penyembahan berhala masuk. Ampuni kami. Kami mau berbalik dari sana. Kami mau bertobat dan hidup dalam pengudusan Allah. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan pada malam hari ini. Dan kembalilah melayani Tuhan bagi kemuliaannya. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan yang melindungi serta memelihara engkau. Tuhan akan membuat wajahnya senantiasa bersinar atas engkau dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Kebenaran, sukacita dan damai serta Roh Kudus penuh dan melimpah dalam hidupmu.
kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah, erat dan manis dengan Roh Kudus, yang memelihara engkau dari hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan kemuliaan dan membawa kita memerintah di dalam kerajaan damai-Nya hingga kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.